Oh ya ini Kak, saya juga tadi baca Palestina kan melalui Menteri Luar Negerinya juga sudah sempat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional. Dan menurut Mahkamah Pidana Internasional pun mengakui bahwa sebenarnya memang terjadi semacam bisa kita bilang sih kejahatan perang di sana. Nah, dan menurut ini eh, apa namanya bisa kita bilang Ben Souda mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan telah mengumpulkan cukup informasi yang memenuhi semua kriteria untuk melakukan penyelidikan. Nah, fakta yang ditemukan oleh baik Human Rights Watch maupun CC ternyata mengklaim bahwa kedua negara ini sebenarnya telah melakukan semacam kejahatan perang juga. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan fakta yang telah ditemukan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini bahwa kedua negara ini memang telah melakukan kejahatan perang? Eh, Karena kedua negara. oh iya Kak, Jadi iya Palestina ini itu Kak, negara juga. ya Palestina dengan Israel. Karena kalau kalau kita merujuk juga Kak sebagai referensi dalam piagam PBB itu kan pasal 51 menjelaskan juga eh, semua berhak untuk ini Kak saya bacakan redaksinya. Tidak ada dalam piagam ini akan mengganggu hak yang melekat pada individu atau kolektif membela diri jika serangan bersenjata terjadi terhadap anggota PBB sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara. Nah, artinya yang bisa saya tarik dari pasal 51 ini Kak, eh, harus ada alasan nih untuk melakukan semacam tindakan balasan. Nah, kalau kita merujuk dari temuan itu kan kita nggak tahu ini Kak, karena mungkin kurang kurang akses kali ya. Apakah memang fakta yang ditemukan oleh Mahkamah Pidana Internasional itu eh, memang mempertegas bahwa ada sekelompok orang yang memanfaatkan perang di antara negara ini atau ada motif ekonomi yang begitu kan, motif ekonomi untuk bagaimana caranya agar supaya kedua negara ini tetap terus berselisih gitu. Nah, bagaimana menurutnya Kak terkait temuan-temuan yang dari Mahkamah Pidana Internasional itu? Oke, pertama, Israel itu belum menjadi negara berdaulat. Oke, jadi kesalahan paling mendasar ketika sebagian pihak melakukan analisis terhadap isu ini adalah mendudukkan atau memposisikan Israel dan Palestina itu sebagai dua negara yang setara. Padahal sama sekali tidak setara. Negara macam apa tadi saya sudah jelaskan, ya nggak, negara macam apa itu yang uh, wilayahnya yang satu yang di jalur Gaza diblokade habis-habisan oleh Israel, yang di tepi barat cuma 15% yang benar-benar dikontrol oleh pemerintah Palestina, dan itu pun kontrolnya juga sangat bergantung pada kontrol yang di atasnya lagi, militer Israel, dan wilayah yang lainnya itu ada di bawah kontrol Israel. Negara macam apa itu, ya kan? Dan statusnya sebenarnya sudah jelas. Wilayah tepi barat dan East Jerusalem itu adalah Jerusalem Timur itu adalah wilayah yang diduduki. Jadi ini bukan negara dalam arti negara biasa gitu. Dan memang secara diplomatik memang betul Palestina disebut State of Palestine, negara Palestina. Tapi itu bukan negara yang normal gitu ya, hanya sebutan gitu. Ya, hanya sebutan bahwa ya ini tuh disebutnya State of Palestine, terus ada presiden gitu. Tapi jelas kita lihat faktanya mereka tidak berdaulat atas wilayahnya sendiri. Bahkan nggak punya militer untuk melindungi keselamatan Ya, warganya. Ya kan? Nggak punya militer. Dan kemudian kok disebut melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud siapa? Yang angkat senjata itu adalah pejuang-pejuang Palestina di Gaza.
Ya, mereka melakukan perlawanan terhadap para penjajah yang memblokade mereka. Terus kalau disebut melakukan kejahatan perang, kan aneh gitu kan? Ya, jadi secara logika itu sudah salah gitu, sudah salah. Jadi ketika argumen dibangun di logika yang salah, di asumsi yang salah, ya memang akhirnya kemana-mana gitu, nggak akan beres urusannya. Ya, jadi yang paling penting ketika kita menganalisis isu ini adalah dudukkan dulu ini problemnya di mana, akar masalahnya di mana. Tanpa itu diselesaikan, proposal apapun akan mentok gitu kan, ya. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa Israel itu tadi Anda sebut juga Israel apartheid. Apa yang dimaksud apartheid? Jadi karena tepi barat itu sebenarnya kan wilayah yang direncanakan untuk menjadi negara Palestina kan. Nah, tapi hanya 15-18% itu yang benar-benar wilayahnya orang-orang Palestina. Yang lainnya itu diduduki oleh Israel. Dan kemudian orang-orang Palestina yang di 15% ini pun juga setiap saat akan bisa diusir juga, gitu kan. Nah, hukum yang berlaku di wilayah ini itu hukumnya Israel. Nah, itu udah melanggar konvensi Jenewa itu. Nggak bisa kok bisa wilayah pendudukan hukum yang diterapkan hukum Israel. Apa misalnya hukum Israel di situ? Jadi kalau orang-orang Yahudi Zionis itu melakukan kejahatan, pengusiran, pokoknya bahkan pembunuhan, ya, itu tuh dilindungi gitu kan. Tapi orang-orang Palestina yang sendiri ketika berusaha mempertahankan tanah dan rumahnya itu bisa sewaktu-waktu ditangkap. Nah itu kan apartheid. Jadi membedakan perlakuan hukum berdasarkan ras, berdasarkan agama, itu jelas apartheid gitu. Itu baru di tepi barat tuh. Di Yerusalem juga seperti itu yang terjadi. Di wilayah Israel pun juga seperti itu. Jadi di wilayah yang biru tadi, yang saya ceritakan tadi, ini yang biru itu kan jadi Israel sekarang. Kan orang-orang Arab juga masih ada di sana sebagian. Makanya populasi Israel itu ada yang Muslim, iya ada yang Muslim gitu. Siapa orang-orang Palestina yang tidak pergi gitu, jadi tetap di situ mereka. Nah tapi mereka mengalami apartheid, hukum undang-undang yang diberlakukan untuk mereka berbeda dengan yang diberlakukan untuk orang-orang Yahudi Zionis gitu. Nah, apartheidnya itu udah dijelaskan oleh dalam laporannya Human Rights Watch yang baru rilis tahun April 2021. Tapi sebelumnya laporan-laporan lain banyak gitu yang melaporkan betapa sistem apartheid itu dilakukan oleh Israel gitu. Ya Kak. Terus ini ada lagi pertanyaan Kak dari Asrullah Dimas. Seberapa jauh power Oki dalam penyelesaian konflik ini serta peran Iran di mana? Gimana tanggapannya Kak terkait pertanyaan dari Asrullah Dimas? Peran Oki dalam penyelesaian konflik serta peran Iran gimana? Oke. Sebenarnya penyelesaian konflik itu gimana? Seharusnya pertanyaannya ke situ dulu. Gimana sih caranya menyelesaikan konflik? Dan ini bukan konflik, ini penjajahan ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan penjajahan? Ya si penjajahnya harus berhenti menjajah, kan harusnya seperti itu. Si penjajahnya Israel ini harus mengikuti semua resolusi PBB yang sudah keluar. Resolusi PBB itu udah banyak keluar. Misalnya hak untuk kembali. Orang-orang tahun 49 itu PBB mengeluarkan resolusi yang memberikan hak untuk kembali kepada orang-orang Palestina yang terusir itu. Kan memang mereka diusirin di wilayah yang biru tadi yang saya ceritakan, itu kan diusirin oleh orang-orang Israel. Nah, sebenarnya menurut PBB orang-orang Palestina boleh kembali. Atau kalau mereka tidak kembali, mereka harus dapat ganti rugi. Tanah rumah mereka kan diambil oleh orang-orang Israel, ya kan? Nah, tapi kan nggak dilakukan. Ya, kemudian dan masih banyak lagi resolusi yang lain nggak dilaksanakan oleh Israel. Nah, harusnya yang dilakukan oleh komunitas internasional, PBB terutama, Dewan Keamanan PBB terutama adalah memaksa Israel untuk menghentikan ini, gitu ya. Yang punya kekuasaan sebenarnya Dewan Keamanan PBB. Kekuasaannya seperti apa? Contohnya Libya tahun 2011 ya. Libya tahun 2011 itu ada sekelompok masyarakat Libya, mereka menyatakan bahwa kami jadi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gaddafi, mereka bilang gitu.
Hanya 1-2 bulan sidang langsung PBB melakukan apa? Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada NATO untuk membombardir Libya untuk menggulingkan Gaddafi. Ya, padahal sebenarnya belum terbukti itu, belum ada penyelidikan apa betul ada kejahatan kemanusiaan, dan akhirnya memang terbukti ya itu sebenarnya yang terjadi adalah penggulingan rezim gitu ya, bukan yang mereka yang bilang jadi korban itu ternyata Al-Qaeda malahan gitu ya. Tapi intinya PBB punya kekuatan. Jadi kita lihat Libya hanya dalam 2 bulan sidang, kemudian memberikan mandat kepada NATO menyerang Libya, rezim Gaddafi terguling. Nah, harusnya PBB itu melakukan itu gitu loh. Ya. Udah jelas ini melakukan kejahatan kemanusiaan, resolusi PBB juga sudah keluar bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap hukum internasional. Harusnya PBB menggunakan kekuatannya untuk membuat Israel menghentikan semua itu dan memberikan hak-hak orang Palestina. Masalahnya PBB kan dikuasai oleh 5 negara itu yang punya hak veto dan selalu diveto oleh Amerika Serikat. Nah itu, sekarang aja untuk mensikapi kejadian yang saat ini sedang berlangsung, Gaza dibombardir, mau sidang aja itu diblokir oleh Amerika Serikat. Sidangnya aja nggak bisa gitu kan. Belum mau ngomongnya, mau membicarakan aja gimana, apa yang harus dilakukan, mau sidangnya aja nggak bisa. Karena diblokir. Ya, nah kalau PBB saja yang punya kekuatan untuk itu tidak berdaya karena sistemnya seperti itu, bisa kita bayangkan OKI pun jauh lebih tidak berdaya. Kenapa? Karena anggota OKI kebanyakan adalah negara-negara dunia ketiga. Ya, negara-negara yang secara power memang lemah gitu loh. Jadi yang dilakukan OKI ya mengecam, udah kayak gitu. Ya, mereka tidak berani, negara-negara OKI ini tidak berani melakukan hal yang lebih fundamental. Sebenarnya ada yang bisa dilakukan kok, misalnya apartheid, rezim apartheid Afrika Selatan dulu itu tumbangnya karena diboikot rame-rame oleh negara-negara di dunia. Ya, akhirnya mereka kesulitan ekonomi, terdesak, akhirnya ya udah bubar rezimnya. Kalau negara-negara OKI ini berani, punya power, nggak perlu perang sudah. Boikot habis-habisan ekonominya Israel, itu rezimnya bisa tumbang. Sebenarnya yang kuncinya itu ada di rezimnya ya, rezim pemerintahan Zionis ini gitu. Kalau pemerintahannya ini bubar, tumbang, dan kemudian dibentuk pemerintahan baru, pemerintahan bersama gitu kan, melalui referendum dan kemudian mengembalikan hak orang-orang yang terusir, itu kita bisa optimis bahwa ada jalan keluar. Ya, kalau balik ke OKI ya mereka sejauh ini tidak punya power, tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang fundamental. Ya paling-paling mengecam gitu aja. Oh iya. Nah, ini juga Kak, belakangan kan ada termasuk Cina ya Kak, mulai juga untuk masuk dalam penjajahan yang terjadi di mana di Palestina. Nah, menurut Kakak, apakah dengan keterlibatan Cina dalam pertemuan antara Israel dengan Palestina ini akan mampu menghasilkan satu perjanjian atau satu perubahan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya? Karena kan kita tahu sampai hari ini China juga termasuk salah satu yang memiliki hak veto di PBB. Selain itu yang mampu untuk menyaingi perang ekonomi menyaingi ekonomi Amerika sebagai negara adidaya. Nah, pertanyaan saya, apakah China Kak akan mampu menghasilkan satu atau mendamaikan, paling tidak akan tidak terjadi lagi korban mengakibatkan banyak berjatuhan korban khususnya di masyarakat itu. Ya, kalau kita lihat ya, sidang di Dewan Keamanan PBB itu belum jadi-jadi karena apa? Karena Amerika memblokir. Ya, jadi sidang baru bisa dilakukan kalau seluruh negara setuju untuk bersidang. Ya, lihat di sini, Amerika saja satu memblokir, Cina nggak bisa apa-apa, ya kan? Jadi
mungkin Cina bisa punya kekuatan untuk menekan Amerika Serikat misalnya, tapi sejauh mana komitmennya saya tidak tahu gitu ya, saya tidak tahu soal ini. Apakah benar mau betul-betul menggunakan semua kekuatan ekonomi politiknya untuk menekan Amerika Serikat agar tidak melulu memveto resolusi misalnya gitu ya? Ya kita lihat gitu kan apa sejauh mana komitmennya gitu, karena saya tidak bisa memperkirakan seperti apa gitu kan Cina ini sebenarnya, bahwa Cina menunjukkan pembelaan atau menunjukkan sikap ingin membantu, ya semua yang lain-lain juga kan juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi soal politiknya kita lihat, mau sidang aja Amerika nggak jadi sidangnya gitu, dan Amerika dan Cina nggak bisa apa-apa gitu kan di sini ya. Kemudian itu, tadi saya lupa belum jawab masalah Iran ya. Iran ini kasus yang unik dari sisi bahwa sebenarnya Iran dan Suriah ya. Iran dan Suriah ini membantu para pejuang Palestina. Jadi mereka membantu itu bukan cuma secara diplomatik, bukan cuma memberikan donasi-donasi, tapi membantu secara real, yaitu membantu logistik persenjataan supaya orang-orang Palestina bisa melawan, bisa melakukan perlawanan, ya. Apa yang dihadapi oleh Iran akhirnya karena bantuannya seperti itu? Iran itu diembargo habis-habisan oleh Amerika Serikat, dituduh membantu teroris. Siapa teroris yang dimaksud? Itu Hamas dan Jihad Islam, ya. Jadi pejuang bersenjata berjuang melawan penjajah itu oleh Amerika disebut teroris. Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas itu teroris, itu ya berarti mereka sejalan sama Amerika Serikat gitu ya. Nah kemudian yang dihadapi oleh Suriah bagaimana? Sejak 2011 Suriah itu digempur habis-habisan oleh milisi-milisi teror yang dibiayai, didukung oleh negara-negara besar, ya meskipun mereka nggak ngaku kalau didukung secara ini ya, mereka menyebutnya ini kan pemberontak gitu kan, ini kan pemberontak modern gitu, mereka menyebutnya seperti itu, tapi kan kita lihat di lapangan orang milisi-milisi yang angkat senjata di Suriah yang memporak-porandakan Suriah dari 2011 sampai hari ini, ya itu kan teroris gitu kan, mereka betul melakukan aksi-aksi teror di sana, ingin menggulingkan pemerintah Suriah. Kenapa? Karena pemerintah Suriah itu juga garda terdepan juga yang membantu para pejuang Palestina. Nah kita lihat dua negara ini benar-benar diserang habis-habisan oleh kekuatan-kekuatan besar Amerika Serikat, dan Amerika Serikat Inggris itu menggunakan proksi mereka, negara-negara barat di sekitar, negara-negara Arab di sekitarnya ya untuk menekan Suriah dan Iran. Nah itulah yang dihadapi ya oleh negara-negara, dua negara yang memang serius untuk membantu perjuangan Palestina. Nah kita lihat Cina, tadi balik lagi ke Cina, bagaimana Cina, apakah komitmennya setinggi itu gitu ya. Tapi kan Cina juga powernya juga lebih besar ya dibanding dua negara ini ya, dibanding Iran dan Suriah. Ya kita tunggu aja. Ya. Karena ini Kak, waktu kita terbatas, butuh ini Kak, closing statement dari Kakak terkait dengan apakah atau mungkin bisa bagaimana caranya agar kedua negara ini kemudian mengakhiri perang ini, bisa dilakukan. Sudah banyak makan korban. Mungkin lanjut Kak. Ya. Oke, ini jadi closing statement saya seperti ini ya. Ini buat kita yang orang Indonesia gitu. Kita orang Indonesia buat apa sih ngurusin orang-orang Palestina gitu kan? Itu sebenarnya yang penting buat kita ya. Kita mau ngomong-ngomong gitu juga, mereka di sana kan sebenarnya yang berkuasa adalah mereka yang punya power di luar sana gitu ya. Tapi kita, tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat sipil apa? Yang pertama, kita perlu memahami dengan benar bahwa ini adalah penjajahan. Ini yang selalu ditutup-tutupi dan berusaha digeser. Opini publik berusaha digeser mengatakan bahwa ini bukan penjajahan, ini adalah yang salah adalah Hamas yang duluan ngirim roket dan lain-lain. Nah ini perlu di Anda yang masih berpendapat seperti itu, orang-orang yang masih berpendapat seperti itu,
perlu membaca lebih banyak lagi. Jangan sampai melakukan falasi salah berpikir, mana yang sebab, mana yang akibat, mana yang aksi, mana yang reaksi. Ya. Kemudian ketika apa dan pesan saya ketika Anda sudah menemukan, mudah-mudahan Anda bisa menemukan bahwa ini adalah penjajahan gitu lah. Dan ini adalah penjajahan, artinya kita sebagai manusia kita punya tanggung jawab minimalnya bersuara gitu ya. Bersuara membantu orang yang sedang terjajah gitu kan. Bukan berarti kita kemudian ngapain sih ngurusin orang di luar negeri, mendingan ngurusin tetangga yang kesusahan. Loh, kita bisa ngurusin dua-duanya kok. Kita cuma ngomong di medsos gitu kan, cuma bicara, cuma menulis gitu kan, nggak apa-apa kan? Kita tunjukkan pembelaan kita. Dan jangan salah pembelaan kita di medsos itu penting banget karena itu adalah perang narasi ya. Kalau dianggap tidak penting gitu kan, buat apa Facebook sampai men-take down akun-akun yang pro Palestina? Berarti kan penting suara kita itu penting. Pembelaan kepada Palestina itu dari Anda masing-masing di media sosial itu penting. Ya, pesan saya itu sih, kita perlu bergerak gitu kan, kita perlu bergerak dengan menggunakan media sosial yang kita punya untuk menyuarakan pembelaan kepada bangsa yang sedang terjajah. Oh Gitu. iya, iya. Mungkin ini Kak, satu pesan lagi. Siapa tahu Kakak punya tulisan terkait dengan nasional atau geopolitik Timur Tengah itu. Bisa langsung kirimkan ke kami ya Kak, melalui itu direktur kami itu Pak Wahyudin. Ya mungkin itu teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas. Insya Allah nanti kalau ke depan dua minggu kemudian kita akan terus mengikuti perkembangan Timur Tengah khususnya di Palestina. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.